Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Saudara, besok satu peristiwa bersejarah akan diukir untuk Indonesia. Upacara dan perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia digelar di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ada perwakilan masyarakat Kalimantan Timur dan pekerja konstruksi sebagai peserta upacara di IKN. Sebanyak 552 kepala daerah, baik gubernur, bupati hingga wali kota se-Indonesia diundang rapat pengarahan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Ini adalah rapat kedua di Istana Garuda setelah dengan para menteri pada Senin lalu. Jokowi ingin menunjukkan IKN kepada para kepala daerah. Persiapan upacara kemerdekaan di IKN, kata Jokowi, sudah hampir 100%. Ya, tidak 100%, tapi sudah mendekati. Masih ada hal kecil, yang detail, yang tadi subuh saya ulangi cek lagi, sangat bagus. Tadi malam saya juga tidur di Istana Negara, nyenyak, pules. Menurut pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, meski Presiden Jokowi tak memberi tenggat waktu penyelesaian pembangunan, tapi prasarana untuk peringatan kemerdekaan sudah siap. Secara teknis, bagi OIKN, 17 Agustus itu bukan masalah besar. Ya. Semua sudah ready, sudah set up. Ya. Justru pertanyaannya, seperti yang selalu kita sampaikan, bahwa pembangunan IKN ini bukan selesai pada tanggal 17 Agustus. Ini adalah tadi sebutkan ini long term project ya. Proyek jangka panjang, proyek kebanggaan Indonesia untuk anak cucu kita. Ya. Jadi bukan sesuatu yang berjangka pendek pada tanggal 17. Dan Pak Jokowi ya tidak pernah sama sekali memaksa atau kan bahasa media seperti itu kan membuat deadline agar tanggal 17 Agustus selesai. Saya dengan mata kepala saya sendiri, ya, misalkan ketika Pak Menteri Perhubungan mengatakan bahwa bandara OIKN tidak akan selesai pada tanggal 17 Agustus karena ada soal cuaca, masih ada sekitar 300 meter yang belum bisa diselesaikan. Pak Jokowi bilang jangan ambil risiko terhadap safety, keamanan. Safety first. Tak cuma pembangunan fisik untuk upacara, kesiapan untuk perayaan seperti akrobat tim Jupiter TNI Angkatan Udara juga sudah siap mengangkasa di langit Nusantara. Tim Jupiter akan menampilkan 5 formasi dalam waktu 5 menit di ketinggian 3.000 kaki. Dari Jupiter Aerobatic Team kita sudah siap, hanya memang kondisi cuaca saja yang menurut kami masih menjadi kendala karena kondisi cuaca yang cukup menantang dan visibility yang juga cukup hazy di area ibu kota negara sehingga menjadi sedikit terkendala, tapi masih bisa dilaksanakan. Selain para pejabat, upacara dan perayaan kemerdekaan di Nusantara juga dihadiri berbagai undangan. Tapi Presiden Jokowi mengurangi jumlah tamu undangan. Awalnya 8.000 tamu, namun sekarang hanya 1.300 orang. Awal-awal yang diundang itu 8.000. Dihitung-hitung ternyata hotelnya nggak cukup. Akomodasi tidak cukup. Konsumsi juga sangat sulit. Karena memang ekosistemnya belum terbangun di sini. Akhirnya dari 4.000 dipotong jadi 2.000. 2.000 pun masih tidak cukup. Akhirnya keputusan terakhir kemarin menjadi 1.300. Di antara tamu undangan yang hadir, ada perwakilan masyarakat Kalimantan Timur dan pekerja konstruksi. Kedua unsur undangan ini jadi penting karena masyarakat setempat dan pekerja yang membangun ibu kota baru bisa ikut serta dalam momen bersejarah di Nusantara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pasukan gabungan TNI Polri siapkan pengamanan untuk mengawal upacara 17 Agustus di IKN besok. Lebih dari 2.000 personel dikerahkan untuk pengamanan sejak Bandara Sepinggan hingga kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Pangkogap Wilhan II Marsikal Madya Khairil Lubis menjelaskan pengamanan VVIP diperuntukkan bagi Presiden Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan Ibu Negara. Sementara tamu VIP yakni kepala lembaga dan kepala komisi. Pengamanan juga dilakukan sejak Jumat sore saat Presiden mendarat di Bandara Sepinggan.
Pasukan gabungan TNI Polri turut mengamankan bus yang membawa tamu undangan. Gelar gladi bersih bus yang akan membawa tamu undangan juga sudah dilakukan sejak Kamis kemarin. Saudara, informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Masni Rahmawati di IKN Kalimantan Timur. Masni, bagaimana persiapan jelang peringatan HUT ke-79 RI di sana? Ya, untuk persiapan khususnya di kawasan inti upacara yaitu di Istana Negara, Istana Garuda dan juga lapangan upacara ini sudah hampir siap 100% untuk digunakan, di mana kemarin dari Presiden Jokowi juga sudah mengecek detail-detailnya dan menyatakan baik seperti itu. Dan kalau kita berbicara bagaimana dengan kawasan inti yaitu dari lapangan upacara, kami pantau pun fasilitas-fasilitas pendukung seperti tenda dan juga sound system ini juga sudah dipasang. Memang ini untuk menunggu nantinya pada puncak peringatan perayaan dari HUT Indonesia yang ke-79 pada 17 Agustus 2024. Dan juga persiapan menjelang 17 Agustus ini memang kemarin dari hari Senin kemarin sudah dilaksanakannya kirap bendera pengukuhan dari Paskibraka 2024 yang akan bertugas pada 17 Agustus 2024 nanti. Dan juga untuk dari agenda malam ini sekitar pukul 12 ini menjelang tanggal 17 Agustus 2024 nanti akan ada renungan malam di Taman Kusuma Bangsa. Selain itu pun kalau untuk berbicara bagaimana fasilitas juga sarana prasarana untuk dari penginapan dan juga dari transportasi itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Kalau untuk dari penginapan dari tamu undangan terkhususnya dari menteri dan juga kepala pemerintahan seperti maksud kami dari ketua lembaga ini sudah ada Hotel Nusantara yang sudah bisa dipakai, di mana kemarin juga sudah digunakan oleh menteri saat ada kunjungan ke IKN. Kalau misalnya dari transportasi juga sudah ada tram otonom dan juga ada bus yang disediakan oleh pemerintah yang akan nantinya mengangkut dan juga membawa tamu undangan serta petugas upacara. Pengamanan ini juga sudah dipersiapkan dari gabungan TNI Polri, tadi sudah dilaksanakannya gladi bersih dan juga upacara apel untuk pengamanan esok hari, dan juga sudah akan dikerahkan ini lebih dari 2.000 personel dari gabungan TNI Polri dan juga berjaga mulai dari Bandara Sepinggan hingga ke kawasan inti upacara. Kalau dari jalur yang nantinya yang akan diamankan itu dari Bandara Sepinggan menuju masuk ke tol Manggar, keluar dari tol KM 13 ini menuju ke tol 3A dan 3B, lalu menuju ke Pulau Balang sampai ke Simpariko dan akhirnya sampai di kawasan IKN seperti itu. Penjagaan dari personel kepolisian ini mulai dari bandara hingga ke IKN, dan juga untuk dari bus-bus yang mengangkut dari tamu undangan serta dari petugas upacara ini juga turut diamankan oleh petugas kepolisian. Dan kemarin juga sudah dilakukannya gladi bersih untuk dari bagaimana nanti alur yang membawa alur bus-bus yang membawa tamu undangan serta petugas upacara. Selain itu pun pengamanan lalu lintas juga dilaksanakan dari Satlantas Polda Kalimantan Timur serta juga dari pihak kepolisian ini mengerahkan 4 helikopter yang akan berjaga juga di kawasan IKN seperti itu. Selain itu pun untuk dari persiapan tidak luput juga dengan bagaimana pertunjukan-pertunjukan yang akan ditunjukkan baik ini dari pemerintah atau nantinya dari TNI Polri. Kalau misalnya dari TNI AU ini juga sudah melakukan gladi bersih dan juga sudah melaksanakan latihan. Tim aerobik dari TNI AU ini nantinya akan membentuk 5 formasi dalam 5 menit pada ketinggian 3.000 kaki. Ada 8 pesawat ini berjenis KT-1 Wongbi yang nantinya digunakan oleh TNI AU yang adanya formasi-formasi yang akan ditunjukkan pada 17 Agustus 2024 nanti. Formasi kombinasi ini juga dengan pesawat F-16 dan nantinya untuk take off atau berangkatnya dari pesawat ini yang akan formasi di atas langit IKN ini akan take off dari Bandara Sepinggan dan nanti bisa disaksikan oleh tamu undangan juga dari masyarakat Kalimantan Timur. Vidi. Baik, Masni Rahmawati, terima kasih untuk laporan Anda soal persiapan upacara kemerdekaan dari IKN di Kalimantan Timur.